Jadi kalau sekarang banyak orang yang mencaci, memaki, memfitnah segala macam bahkan dengan narasi-narasi yang brutal, barbar dan kejam, saya meyakini memang beliau pasti merasa terganggu. Karena kalau beliau melaporkan rakyatnya, beliau akan dianggap sebagai pemimpin yang tidak layak menjadi pemimpin. Saganda ketika menjadi pembicara mungkin ya di dalam acara apa gitu ya. Dan sering ya bukan sekali dua kali menyampaikan hal yang sama, tangkap Jokowi, adili Jokowi. Jadi tadi merasa dirinya besar padahal kerdil sebetulnya. Kenapa demikian? Ya karena dia merasa dia mampu melakukan banyak hal. Sekarang ramalannya ditawar sendiri Bang. Katanya kalau dulu 6 bulan lagi Jokowi jatuh. Kalau sekarang katanya nunggu dia turun, nunggu selesai masa jabatannya kita tangkap, katanya kita adili bersama-sama. Bang Ferdinand, Pak Jokowi ini ada apa ya? Ketika ada orang menghina beliau, berkata kasar, mencaci, memfitnah, kok nggak kayak presiden sebelumnya yang langsung tegas, laporkan? Kenapa? Ya begini ya, saya mengenal Pak Jokowi ini sudah lumayan lama ya, dari periode pertama. Saya mengenal beliau punya karakter yang memang cukup rendah hati dan merakyat ya. Jadi kalau sekarang banyak orang yang mencaci, memaki, memfitnah segala macam bahkan dengan narasi-narasi yang brutal, barbar dan kejam, saya meyakini memang beliau pasti merasa terganggu. Tetapi beliau lebih memilih mengasihi rakyatnya, tidak memproses hukumnya dan menerima cacian itu dengan lapang dada. Kenapa? Karena kalau beliau melaporkan rakyatnya, beliau akan dianggap sebagai pemimpin yang tidak layak menjadi pemimpin. Karena kalau memimpin, dia harus mengayomi, melindungi seluruh rakyatnya terlepas dari salah atau benar. Jadi kalau ada pemimpin yang dikit-dikit melaporkan rakyatnya, ya artinya kan dia hanya pemimpin bagi sekelompok saja. Ini siapa nih yang dimaksud? Ya kan, ya kita Dikit-dikit tidak usah melaporkan. sebut nama tapi kan publik bisa melihat dari semua informasi yang ada. Tetapi yang saya lihat Pak Jokowi, orangnya memang demikian ya. Dia tidak ingin menjadi sama dengan orang yang menyakiti dia. Kalaupun ada yang menyakiti perasaannya, dia juga tidak ingin menyakiti perasaan orang yang menyakiti dia. Beliau ini memang, ya kalau saya bilang agak cukup unik, aneh dan manusia langka di Indonesia ya. Gimana? Nggak baperan lah ya. Nggak baperan. Beliau ini tidak punya karakter baper. Beliau ini punya karakter yang kalau kita bilang keras mungkin keras, tetapi kebal ya dengan hal-hal seperti itu. Karena itu tapi lembut ya kalau lihat seperti ini ya. Karakter ini gini, karakternya keras untuk menyikapi, menanggapi, untuk mempertahankan diri supaya tidak ikut-ikutan seperti orang yang menyerang beliau. Kerasnya di situ. Jadi bukan keras dalam artian orang menyerang terus dibalas keras, dia reaktif itu enggak reaktif tidak, tetapi beliau keras mempertahankan dirinya untuk tidak sama dengan orang yang menyakiti beliau. Itu yang saya tanggap dan itu yang saya kenal beliau. Nah ini pas nih ngomongin ada soal reaktif atau enggak reaktif Pak Jokowi. Barusan belum lama ini ada orang yang kenceng-kenceng ngomong soal tangkap turunkan Pak Jokowi ini. Walaupun sering dia ngomong gitu. Kurang lebih Saganda di salah satu konten. Iya. Saya melihat ya, menyaksikan beberapa potongan video Saganda ketika menjadi pembicara mungkin ya di dalam acara apa gitu ya. Dan sering ya bukan sekali dua kali menyampaikan hal yang sama, tangkap Jokowi, adili Jokowi. Jadi orang-orang seperti ini memang adalah orang yang meyakini dirinya besar padahal sebetulnya kecil. Mengapa demikian? Ya, mengapa demikian? Karena orang sekarang di Indonesia ini dengan kebebasan demokrasi yang dibuka oleh Pak Jokowi sangat terbuka untuk melakukan apapun terhadap personalitinya Pak Jokowi. Kecuali melakukan kekerasan fisik. Anda berhadapan dengan peluru pas pampres. Itu siapapun. Ya, pasti. Tetapi kalau soal narasi, tulisan atau apapun, sangat bebas sekarang. Apalagi ke Pak Jokowi, mau dibilang apapun Pak Jokowi, saya tahu bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah memproses hukum orang ini. Saya tahu. Tidak akan pernah diproses hukum. Sehingga kalau Saganda bilang tangkap Jokowi, turunkan Jokowi, bahkan pernah dulu seingat saya dia meramalkan katanya sekitar bulan Juni 2020 ya, Jokowi akan turun dan kita tangkap adili. Tetapi sayangnya Saganda Nenggolan
tak mampu meramalkan dirinya bahwa bulan Oktober setelah itu dia akan jadi masuk penjara. Betul, gara-gara makar. Ya, karena perbuatannya sendiri. Nah, tapi dia kan meramalkan Pak Jokowi turun, ternyata kan nggak turun sampai sekarang. Itu ramalannya kok detail banget sampai bulannya juga ada ya. Ya itulah, makanya saya bilang tadi merasa dirinya besar padahal kerdil sebetulnya. Kenapa demikian? Ya karena dia merasa dia mampu melakukan banyak hal di antara kekerdilan berpikirnya. Kalau dia besar berpikir, dia tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Sekarang ramalannya ditawar sendiri Bang. Katanya kalau dulu 6 bulan lagi Jokowi jatuh. Kalau sekarang katanya nunggu dia turun, nunggu selesai masa jabatannya kita tangkap, katanya kita adili bersama-sama. Nah ini kalau kita melihat begini sekarang dalam konteks politik, artinya apa? Saya melihat afiliasi politik Saganda Nainggolan ini kemana? Iya. Artinya mereka adalah kelompok yang berbahaya ketika berkuasa. Orang-orang seperti ini akan menggunakan kekuasaannya memenjarakan orang tanpa proses peradilan. Represif ya. Represif. Bahkan mungkin mereka akan mencontoh proses gaya-gaya hidup Taliban di sana. Waduh. Yang akan tanpa proses pengadilan bagi mereka si A salah tangkap, rajam, Eksekusi. cambuk, Iya. apa segala macam. Waduh. Bahkan kalau perlu dipotong pancung segala macam. Waduh. Nah inilah yang saya anggap. Ini kan gambaran. Tetapi tidak mungkin mereka melakukan hal yang sama di sini. Tetapi karakter, niat politik, Iya. mereka ini ada kesamaan bahwa mereka akan represif, tidak akan menggunakan perangkat hukum Iya. untuk membalas dendam politik terhadap orang-orang Iya. yang mereka benci secara personal. Apakah itu ada hubungannya dengan kedekatan, bahkan konon siapa Syahganda Nainggolan ini sangat ngefans bahkan mengidolakan Rizik Syihab. Oh iya. Ya itu, makanya saya bilang, kalau kita lihat selama ini ya, banyak ceramah-ceramah Rizik Syihab yang memang kontennya sangat provokatif. Iya. Iya. Ya kan, menyuruh ini segala macam, sahid lah ini, Iya. berbagai macam narasi yang mengajak orang untuk diprovokasi, melakukan perlawanan. Dan sekarang orang-orang seperti ini kan banyak kan terpengaruh. Dianggap bahwa ini adalah kebenaran yang mereka terima. Nah. Makanya seperti Saganda ini memakan itu mentah-mentah, dan inilah yang saya sebut tadi, dia merasa besar tapi kerdil, dia tidak mampu mencerna mana seharusnya yang baik, mana yang tidak baik. Kerdil gimana? Dia dokter loh. Dah banyak dokter yang Oh, tidak iya, ya. berkualitas. Oh iya juga sih. Banyak dokter yang tidak berkualitas. Iya, Bahkan iya. kalau kita melihat ada lagi satu tuh yang dokter katanya dulu rektor kelasnya seperti apa tuh? Oh, iya. Nah, ya kan? Iya. Nah, Oh, jadi iya. jadi jangan dilihat seseorang dari deretan gelarnya. Oke. Karena gelar itu seperti kata teman kita juga, itu hanya menandakan dia pernah sekolah, tetapi Iya. belum tentu pintar. Ya kan? Karena sekolah zaman sekarang juga banyak lah macam-macam ya. Gitu. Jadi kalaupun Saganda bergelar doktor, kalau pemikirannya tetap kerdil, ya tetap aja gelar doktor itu tidak berguna. Nah, soal pemikiran kerdil tadi, Iya. dalam video itu dijelaskan dengan jumawanya Syahganda Nainggolan ini nyentuh-nyentuh bisnisnya anak presiden, ya kan? ini. Katanya Ya. masa jual martabak aja bisa miliaran. Nah itu, disitulah terkonfirmasi kekerdilan berpikirnya. Kalau seorang dokter harusnya tahu bahwa bisnis itu kalau disebut martabak ya, mungkin dalam pikirannya bisnis martabak itu hanya modal gerobak Gerobakan. di pinggir jalan, meja kecil, modal 5 juta selesai. Iya. Tetapi dia tidak pernah tahu kalau bisnis martabak itu bisa punya outlet besar di mall atau punya gedung ruko sendiri yang besar dan beberapa puluh outlet di seluruh Betul. Indonesia. Iya. Itu butuh dana bukan cuma puluhan miliar tetapi ratusan miliar. Iya. Jadi kalau berpikirnya hanya melihat bisnis gerobak 5 Betul. juta, ya memang akan aneh kalau sampai ratusan miliar modalnya. Betul, Nah disitulah kekerdilan berpikirnya yang saya sebut tadi. Dia hanya melihat bisnis martabak itu di pinggir jalan kaki 5 modal gerobak. Nah justru di sini Saganda ini meremehkan, melecehkan para teman-teman yang bisnis martabak. Oh gitu ya. Oh, benar. Harusnya Iya, benar kalau juga. dia dokter Iya, iya. berpikir besar, dia justru harusnya menarasikan bagaimana supaya teman-teman kita Ya. yang di kaki 5 ini besar. Ya. Contohnya apa? Ajak dong, tuntun dia main di online supaya Betul. jualannya makin besar. Oh, iya. Karena bisnis online ini juga kan akan bisa bernilai miliaran, Betul, meskipun betul. hanya modal satu gerobak. Iya. Nah disitulah tadi saya bilang bahwa dia mengkonfirmasi kekerdilan berpikirnya ketika menyatakan masa bisnis martabak bisa ratusan miliar, bisnis pisang goreng bisa Pisang ratusan goreng. miliar. Ada satu merek pisang goreng yang saya tidak mau sebut di sini namanya. Saya tahu omsetnya per bulan itu miliaran hanya Iya, dari iya, jualan iya. online. Mungkin Gila. teman-teman tahu lah. Betul, betul. Ya. Jadi kalau Saganda berpikir besar ke sana, dia tidak akan meremehkan bisnis itu. Ini- Tetapi justru dia harus melakukan penelitian
dan bagaimana supaya dia juga bisa besar seperti itu, supaya kerjanya tidak hanya melakukan doktrin-doktrin sesat terhadap masyarakat yang di bawah pendidikannya, apalagi emak-emak yang mudah disesatkan berpikirnya. Jangan-jangan memang doktrin itu. Loh, saya menganggap bahwa itu doktrin. Kasihan kalau emak-emak itu kemudian tepuk tangan disuguhi narasi-narasi yang menyesatkan. Nih Bang, saya tanya, Syahganda ini kalau kita perhatiin konten-kontennya dia ngomong dari dulu itu diulang aja. Ini turun, itu turun, ini turun, besok adili gitu. Iya, Apa jadi sih ini maksudnya? zaman sekarang ini memang ada orang yang ingin mempertahankan eksistensi personalitinya di kancah politik atau di kancah media sosial, di kancah media segala macam dengan cara-cara yang ekstrim. Dan saya lihat Syahganda ini memilih bermain di personalitinya Pak Jokowi. Kenapa? Karena tadi Pak Jokowi tidak akan pernah saya tahu Pak Jokowi tidak akan pernah menyakiti rakyatnya yang menyakiti dia. Makanya Syahganda merasa bermain aman di situ. Syahganda mau menyatakan Pak Jokowi itu apapun, seburuk apapun, Pak Jokowi tidak akan pernah mengambil proses hukum terhadap itu. Jadi dia aman bermain di situ, tetapi dia akan mendapat tepuk tangan dari kelompok yang didoktrin tadi. Berarti dia akan mendapat panggung di situ. Cemen juga dong di situ sih. Kalau dibilang cemen, mungkin kalau ada kata di bawah cemen boleh lah. Di bawah cemen. Di bawah cemen. Tapi Bang, abang sendiri ngerti nggak sih riwayatnya Syahganda ini, latar belakangnya kayak apa? Dengan Bang Syahganda ini sempat juga sama-sama berjuang meskipun mereka ini senior saya jauh tetapi beberapa tahun yang lalu 2015 sampai sekitar 2017an pernah lah bergabung bersama beliau, Bang Jumhur dan lain-lain segala macam. Jadi sedikit banyak saya mengerti lah rekam jejak beliau-beliau ini ya. Jadi memang kalau kita melihat keaktivisan ini kadang-kadang dipergunakan juga untuk mencapai sesuatu. Pada zaman SBY kita tahu beliau kan menjadi pejabat negara juga lah, komisaris di salah satu BUMN. Kalau aktivis murni kan harusnya yang menolak yang namanya jabatan. Pernah mengecap seperti saya Didu juga gitu ya. Itu ya. Jadi itulah. Jadi kita melihat bahwa mungkin ada yang hilang, pengen dicari, pengen didapat kembali. Namanya juga dapur. Iya, kan kalau dapur nggak berasap kan nggak elok juga. Namanya juga usaha. Namanya juga usaha. Bang, tapi dulu rame tuh kalau zaman dulu di Twitter itu tahun awal-awal Pak Jokowi periode pertama naik. Itu kan sempat di Twitter rame-rame itu ada akun yang sering fitnah ke Pak Jokowi. Namanya Trio Macan 2000 kalau ingat. Iya, Trio Macan sekarang udah banget tuh. Trio Macan. Legend tuh. Legend betul. Itu sumber-sumber fitnahnya kepada Pak Jokowi itu di situ semuanya sumber-sumber. Legend kampretnya maksudnya. Iya betul. Gila itu baru kali itu lah ada. Itu katanya dulu dikait-kaitkan sama Syahganda benar. Kalau kita membaca apa yang beredar di media dan media sosial kan memang Syahganda dikait-kaitkan dengan akun Trio Macan ini, tetapi faktanya apakah memang demikian kita juga perlu telusuri lebih jauh. Tetapi tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api juga, ya kan? Kita melihatnya seperti itu saja. Jadi kalau Bang Syahganda melakukan serangan yang sangat ofensif terhadap Pak Jokowi, ya saya tidak heran kalau dari dulu melihat ini. begitu. Ya dari dulu memang sudah seperti itu. Hanya sayangnya bagi saya melihat serangan itu tidak lebih daripada sebatang meriam bambu. Meriam bambu ini kalau dipahami bunyinya saja yang keras. Tapi burung pipit pun tak mati diterapnya. Karena hanya asap ya sebenarnya. Nah itu, jadi hanya seperti meriam bambu. Sekeras apapun bunyi meriam bambu, burung pipit pun tak mati ditembak. Nah itulah Syahganda Nenggola. Jadi bagi saya beliau ini hanya sekelas meriam bambu itu. Cuma memang berisik mengganggu. Ya mengganggu sekali lah. Iya. Apa gini ya, Syahganda ini kan kompatibel lah mungkin dengan Gatot Nurmantio sekarang ini ya. Dengan ya seperti Egy Sujana dan sebagainya. Mainan mereka tuh hanya sekelas gitu. Misalnya Egy sekarang lagi mainan dengan ijazah Pak Jokowi, main personal kan. Iya betul. Yang akal waras paling sederhana pun bisa menebak bahwa itu tuh mencari-cari lah gitu kan. Betul sekali. Kemudian Syahganda juga gitu menyerang personalnya bahwa nanti Pak Jokowi kalau sudah turun kita adili katanya. Angkat bareng-bareng gitu. Kan seolah-olah iya gitu kan. Apa mainan mereka tuh sebenarnya cuma itu ya. Ide-ide besar tuh gak akan pernah tersampaikan. Jadi itu yang saya bilang tadi. Ini kan adalah sebuah kekerdilan yang nyata ya dari kelompok ini. Apakah kita mengetahui persis bagaimana mereka terakhir membentuk sebuah organisasi yang namanya Kami ya. Itu. Kami ini waktu deklarasinya heboh di media. Tapi kalau kita melihat sampai sekarang apa yang dilakukan oleh mereka. Kami ini pun entah masih hidup atau sudah mati kita tidak tahu. Namun demikian kalau kita melihat narasi yang dikembangkan oleh orang-orang yang terafiliasi dan berada di Kami ini kan itu aja.
Tidak lebih dari situ dan tidak pernah berkembang. Selalu hanya personality dan bicara terlalu jauh seolah-olah mereka memahami masalah tetapi tidak memahami masalah. Muter aja di situ. Muter di situ. Contoh lah, mereka ini sering sekarang menyuarakan soal IKN. Iya. Kenapa anggaran tidak dipergunakan membangkitkan ekonomi bla 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 segala macam, tunda IKN. Mereka tidak tahu justru pembangunan IKN ini adalah bagian dari membangkitkan perekonomian. Trigger Karena kalau di sana banyak pembangunan, banyak pekerjaan, tentu ekonomi uang akan berputar. Pemerataan jalan. Jadi kalau mereka bilang bahwa itu menghabis-habiskan mengaburkan uang, nah disitulah mereka tidak memahami apa yang mereka bicarakan. Ini mungkin sama orang yang dulu ngomong kita nggak makan jalan tol, kita nggak makan beton. Sekarang mudiknya seneng, cepet. Mungkin begitu, Bang. Ya itu, jadi banyak orang yang asal bicara, tetapi tidak memahami konteks dan substansi apa yang dia bicarakan. Tetapi dia yang penting ngegas dulu. Tujuannya apa? Yang penting saya gebuk dulu. Rame aja dulu. Yang penting rame dulu. Tetapi akhirnya apa? Kita menertawakan apa yang mereka sampaikan karena justru mereka menyampaikan kebodohannya dengan tertawa. Iya. Saya baru ingat itu statementnya Saganda soal ayo kita adili Pak Jokowi itu disampaikan saat dia mendirikan relawan Anies. Jadi ternyata Saganda ini bagian penting dari kerelawanan Anies. Apakah ini masuk kategori yang buruk akan berkumpul dengan yang buruk itu? Jadi begini, kalau kita melihat ya, apakah yang buruk berkumpul dengan buruk atau yang baik dengan yang baik. Kita melihat sekarang peta politiknya memang sudah jelas ya, sudah jelas. Jadi kalau kita melihat Anies Baswedan juga belakangan ini sering menjelek-jelekkan pemerintah, menjelek-jelekkan negara ini di negara asing, bagi saya ini adalah mental pengkhianat. Jadi kalau kemudian ada relawan-relawannya seperti Saganda Nenggolan juga yang selalu menonjolkan keburukan padahal tidak ada keburukan, jadi ya wajar kalau berkumpul. Yang satu pemikiran berkumpul di satu wadah yang sama. Frekuensinya sama. Jadi kita sekarang harus jelas menentukan sikap siapa mereka ini. Ya kan? Itu yang saya bilang bahwa seburuk apapun negara kita, jangan pernah jelek-jelekkan di negara asing. Tunjukkanlah bahwa ini kita adalah patriot dan nasionalis sejati. Tapi kalau sudah sikapnya begitu, menjelek-jelekkan terus pendukungnya menyampaikan narasi-narasi yang sama, ya mereka ini jelas adalah musuh bagi kita. Bang, saya mau tanya. Saganda ini ngomong soal tangkap ini itu seolah-olah pengadilan itu adanya di jalanan. Iya. Harusnya kan maksudnya gini, kalau mahasiswa, kelas mahasiswa demo, ayo kita turunkan. Oke lah. Ini udah bapak-bapak gitu loh, udah orang tua, dokter lah apalah ngumpul bareng ngomong seolah-olah serius ngajarin orang untuk ayo kita tangkap, kita seret di jalan yang kita adili bersama. Ini orang kalau punya masalah itu kan, nih gue punya buktinya. Iya. Pak Jokowi misalnya punya menggelapkan ini, ada buktinya. Ini kok malah ngajak orang untuk, menurut abang gimana sih? Ya itu tadi kembali kepada tema utama yang saya sematkan kepada kelompok ini adalah orang-orang yang merasa besar tapi kerdil. Jadi mereka ini selalu melakukan hal yang sama ya. Seperti contoh kita lihat gugatan ijazah ke Pak Jokowi. Ini kiawap. Mereka itu kalau mau mempertanyakan ijazah Pak Jokowi, gugatlah KPU yang mensahkan Pak Jokowi sebagai wali kota calon 2 kali, sebagai wali kota dan gubernur. Kalau menuntut Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, urusan apa, hak apa mereka? Lama-lama itu saya bilang, kalau nanti kebetul suatu saat ada seseorang yang berpikiran sama dengan mereka, dia bilang, istrimu tuh saya nggak yakin perempuan. Bagaimana cara tunjukannya? Saya enggak mau nerusin. Waduh. Apakah harus diminta ditunjukkan? Iya, maka kan repot. Jadi di situ, makanya nalar itu harus dipakai. Dan kemudian tadi hal-hal yang mereka terus lakukan sama membangun narasi-narasi seperti itu. Ya memang tujuan mereka hanya satu, ingin mengambil alih kekuasaan secara paksa dan kemudian kebarbaran berpikir mereka akan mereka pergunakan kalau berkuasa. Makanya muncul narasi tangkap, adili, padahal apa yang mereka mau adili, apa yang mau mereka tangkap, bukti saja tidak punya. Dan itu kan sepertinya mereka akan menggunakan cara-cara yang sangat tidak demokratis, sangat-sangat tidak berlandaskan hukum. Kita tahu proses hukum seperti apa, ada aturannya. Ada aturan yang mengatur proses penegakan hukum seperti apa. Tidak ada kata tangkap, adili, penjarakan, bla bla segala macam, taruh di pulau terpencil.
KPK saja untuk sebuah proses perlu berbulan-bulan bahkan Iya, bertahun-tahun betul. untuk meyakinkan bahwa Betul. ada delik hukumnya ya. Betul sekali. Tapi ketika Saganda menyampaikan soal itu kok saya kemudian kebayang-bayang bener Bang. Sekebayang-bayang kejadian misalnya di Iya. Afghanistan, Taliban yang dilakukan Betul oleh Taliban. Seret gitu ya. Seret. Jadi ini barbar. Iya. Barbar dan saya khawatir nanti bukan hanya kepada Pak Jokowi mereka akan berpikir seperti itu Betul. dan kepada kita masyarakat Iya. umum Iya. yang ingin membela bangsa ini yang Iya. sekarang dianggap oleh mereka sebagai musuh Iya. ya akan diperlakukan hal yang sama. Berarti ini statement berbahaya dong Bang. So sangat berbahaya Sama terhadap presiden ini. aja berani begitu. Sama presiden aja akan diperlakukan Iya. begitu, apalagi kita masyarakat yang tidak Iya, punya iya, kekuatan apa-apa. Iya. Kita ini yang membela NKRI mati-matian di lapangan, mungkin mereka akan seret juga, akan dibakar juga Iya. kita hidup-hidup. Dan ini bahasanya sangat provokatif ya. Misalnya, provokatif. ayo seret presiden, Seret seret segala Jokowi macam. itu kan Iya. maksudnya mungkin seret adalah Tangkap memproses atau apa, tapi tetap saja dalam pikiran cetek orang-orang Nah, iyalah. yang Itulah pikiran orang-orang yang tidak punya etika dan Iya. tidak punya adab. Kalau Betul. memang mereka itu mau menegakkan supremasi hukum, harusnya mereka ya kumpulkan dulu lah buktinya. Ini bukti-bukti bla 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 segala macam. Iya. Baru laporkan. Biarkan lembaga penegak hukum yang memproses, tapi tidak perlu dengan narasi yang Iya. brutal barbar seperti itu. Kalau mereka mengajarkan generasi muda kita dengan narasi-narasi yang barbar seperti itu, bangsa ini mau jadi bangsa apa ke depan? tadinya saya tuh berpikir begini soal Pak Jokowi sering dihina dan sebagainya kok nggak ada proses hukum kepada mereka. Saya kira tadinya apa jangan-jangan Pak Kapolri takut. Saya sempat kepikiran begitu Bang. Sebelum Bang Ferdinand tadi menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi kira-kira? Ya, saya gini ya, saya meyakini lah, saya Iya. bilang bahwa Pak Jokowi pasti punya sesuatu untuk mempertahankan dirinya. Tetapi seperti yang disampaikan tadi, beliau bukan pasti ya, mungkin sudah memberikan pesan juga kepada Pak Kapolri terkait iya. hal-hal seperti ini. Iya, Karena iya. saya sampaikan tadi, Pak Jokowi itu tidak ingin membalas rasa sakit yang dia alami dengan menyakiti rakyatnya. Sejak 10 tahun lalu ibaratnya kan? Bayangkan bagaimana besarnya fitnah yang terus diserangkan Iya. ke beliau. Betul. Tapi ada nggak satu pun yang Yang pernah dilaporkan. diproses hukum dilaporkan. Iya, iya, Tidak iya. ada. Bahkan netizen yang pendukung beliau yang jadi geram. Iya. Geram, kenapa ini tidak diproses hukum? Ya inilah yang kadang-kadang perlu kita pahami kepribadian Pak Jokowi yang memang itu tadi tidak mau memberikan rasa sakit kepada rakyatnya. Yo. Dia ingin kalaupun rakyatnya menyakiti dia, sudahlah biarkan, biar saya tanggung rasa sakit ini. Kalau Bung Karno bilang, Iya. biarkanlah tubuhku yang tercabik-cabik asal bangsa ini utuh. Nah Pak Itu Jokowi dia. tidak menyatakan itu tapi melakukannya. Betul. Saya betul. yakin Pak Jokowi juga merasakan sakit dengan segala macam Pastilah, pelecehan itu. Manusiawi. Anak-anaknya, tapi dia tidak istri ingin beliau. membalas itu. Nah itu jadi makanya banyak orang sekarang yang merasa aman bermain di situ. Mencaci Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi, mempina Pak Jokowi, dia Nggak bakal aman. dia apa-apain. Nggak diapa-apain. Pengecut dong itu. Tapi mereka dapat tepuk tangan dari Oh, orang-orang iya, yang iya, mereka iya. dapat panggung. Ya Oh, lumayan lah iya, pulang-pulang iya. kan Ada bisa- transferan. Iya. Apa gitu ya. Walaupun mukul angin kosong ya. Iya, Iya. iya. Tetapi ya itu Oh, tadi iya, iya, ingin iya. mempertahankan eksistensi personalnya. Tidak ingin hilang dari panggung yang rame. Ya itu jadi menggunakan cara-cara ini. Kalau seperti sekarang ini, kalau mau ya gagasan lah disampaikan. Ya, Kalau betul. memang yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan kabinetnya sekarang ini tidak benar, Anda ini menawarkan gagasan apa yang benarnya? Koreksinya seperti apa Nah gitu itu kan. dia, ini kan tidak ada. Bahkan orang yang mereka dukung pun Anies Baswedan, keliling-keliling. Konsep apa yang mau ditawarkan kan tidak pernah bicara. Iya. Selalu bicara perubahan-perubahan, tapi perubahan yang seperti apa kan tidak pernah bicara. Ya tidak ada perubahan. Dan perubahan apa yang tidak mau ada. dirubah? Iya. Sementara partai yang pendukungnya juga menyatakan akan melanjutkan. Jadi ini Betul. melanjutkan atau mau merubah sebetulnya. Nah ini kan aneh. Ya, Iya, jadi betul. akhirnya mereka sebetulnya ya sedang mencari juga lah keseimbangan di internal mereka. Jadi seperti apa. sedemikian banyak dinamikanya di sebut saja kelompoknya Iya. si Syahganda tadi ternyata juga mencerminkan kelakuan Syahganda itu. Ya memang, Ya, ya, itu pasti. akhirnya kan kita kembali kepada apa yang kita sampaikan tadi. Ya, orang baik akan berkumpul dengan orang baik. Bang, ini orang-orang geng-gengnya Saganda ini ngomongnya kan tinggi-tinggi itu. Wah, tinggi. Ngeri, Pak. Turunkan Iya. kita seret dan lain sebagainya. Emang mereka kiprahnya ngapain aja sih? Saya cari di internet yang saya tahu kerjaan dia ternyata ditangkapnya nyebar hoax. Gimana dong? Iya, jadi itu yang memang apa ya? Jadi banyak orang ya di kelompok ini yang menggunakan narasi sangat melebihi kemampuannya. Berapa kali termasuk Amin Rais lah siapa Iya. semua turunkan wah blang segala macam. Itu pernah saya tanggapi.
menurunkan kepala desa saja mereka ini tak mampu. Jauh loh tuh ya kepala desa. Kepala desa saja mereka tak mampu turunkan, apalagi menurunkan Jokowi yang sekarang tingkat kepuasan publiknya di atas 70%. Betul. Jadi mereka ini hanya sebetulnya sedikit secara jumlah, tetapi riuhnya bercuap-cuap luar biasa. Sedikit tapi berisik. Makanya saya bilang tadi meriam bambu itu. Mereka ini cuma sekelas meriam bambu, suaranya membisikkan, membuat kita terganggu, memekakkan telinga. Tapi ya burung pipit pun tak mati ditembak. Malah merdu bernyanyi. Itu dia. Jadi inilah kenyataan mereka semua. Jadi kalau kita melihat rekam jejak siapa mereka ini segala macam ya, kalau mau kita sebut, kalau saya sih mau melabeli mereka ya hanya kelompok orang sakit hati saja. Sakit hati. Nah, ini sedikit Bang closing statement dari Bang Ferdinand. Kira-kira nih kita masyarakat awam ini kalau melihat figur-figur seperti itu, apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Ya kalau saya sih berpesan kepada seluruh teman-teman, anak-anak Nusantara, masyarakat Indonesia dimanapun berada, pintar-pintarlah memilah-milah narasi yang dikeluarkan oleh para elit atau oleh siapapun. Karena banyak sekali sekarang orang-orang yang merasa menjadi pahlawan sebetulnya adalah pengkhianat. Waspadai ini. Waspadai ini. Waspadai ini sekali lagi saya ulangi. Waspadai jangan sampai orang-orang yang justru pengkhianat ini membentuk dirinya sebagai seorang pahlawan sekarang. Dengan mengagung-agungkan sesuatu apalagi udah terafiliasi dengan pihak luar. Membanggakan pihak asing. Sudahlah ini adalah potensi pengkhianat. Pilihlah orang-orang yang memang membanggakan Nusantara, Indonesia dan para pendiri bangsa kita. Kita luar biasa. Terima kasih Bang Ferdinand. Terima kasih. Sudah datang.